Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan mekanisme pernapasan. Fungsi pernapasan. Fungsi utama dari sistem pernapasan adalah mengalirkan udara ke paru-paru. Jadi fungsi utama dari sistem pernapasan adalah keluarnya karbon dioksida dari paru-paru atau dari dalam tubuh kita dan masuknya oksigen ke dalam tubuh. Nah, ada beberapa proses yang terjadi dalam saluran pernapasan. Yang pertama adalah proses ventilasi paru, yang kedua adalah pernapasan luar, yang ketiga transport gas, dan yang keempat adalah pernapasan dalam. Nah, ventilasi paru merupakan proses keluar masuknya udara. Sebagaimana yang kita biasa ketahui bahwa fungsi ventilasi adalah tempatnya udara keluar dan masuk. Nah, begitu juga dengan paru-paru. Nah, paru-paru ini adalah organ tempat ventilasi udara, jadi tempat masuk dan keluarnya udara. Jadi udara yang masuk adalah oksigen dan udara yang keluar adalah karbon dioksida. Nah, oksigen yang akan digunakan oleh tubuh untuk proses pembentukan energi dalam sel, dan karbon dioksida merupakan hasil dari metabolisme dalam sel tersebut. Nah, dalam proses pernapasan ada tadi ventilasi paru, dia terjadi di hidung sampai di dalam alveolus. Nah, selanjutnya di dalam alveolus akan terjadi yang namanya pernapasan luar. Nah, disinilah tempat pertukaran antara masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Di sini tempatnya pada bagian yang ini segi 4 ini, disinilah tempatnya darah mengikat oksigen, terus selanjutnya diantarkan ke seluruh tubuh, dan tempatnya darah melepaskan karbon dioksida yang dibawa dari seluruh tubuh untuk keluar ke udara, keluar dari tubuh. Nah, selanjutnya transport gas. Nah, transport gas ini merupakan proses pengantaran atau distribusi gas, baik itu oksigen yang diambil dari luar tubuh ataupun karbon dioksida yang diambil sebagai hasil metabolisme, sebagai sisa metabolisme yang akan dikeluarkan oleh tubuh. Nah, transport gas ini terjadi di seluruh sistem kardiovaskuler atau sistem peredaran darah kita, mulai dari jantung ke seluruh tubuh, dan dari seluruh tubuh masuk kembali ke jantung. Nah, selanjutnya adalah proses pernapasan dalam. Kalau pernapasan luar tadi terjadi di alveolus atau di dalam paru-paru, sedangkan pernapasan dalam ini terjadi di dalam sel. Jadi proses di mana oksigen dilepaskan oleh darah untuk masuk ke dalam sel, dan keluarnya karbon dioksida sebagai hasil metabolisme masuk ke dalam darah. Dia masuk ke dalam darah untuk dikeluarkan, untuk dibawa ke jantung, dan diteruskan ke paru-paru untuk dikeluarkan ke seluruh tubuh. Jadi pernapasan dalam terjadi pada sel. Nah, mekanisme pernapasan. Pernapasan ini terjadi ketika otot-otot sekitar paru melakukan kontraksi atau relaksasi. Jadi kontraksi itu berarti dia mengembang, sedangkan relaksasi itu dia berarti mengempis.
yang akan mengubah volume total udara di dalam saluran udara seperti bronkus dan bronkeolus di dalam paru-paru. Nah, udara keluar jika tekanan di paru-paru lebih besar dibandingkan di luar paru-paru. Jika terjadi sebaliknya, maka udara akan bergegas masuk. Jadi sistemnya udara juga itu seperti dengan kita ketahui dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Jadi kalau di luar di luar paru-paru tekanan udara itu lebih tinggi, tekanan oksigen lebih tinggi dibandingkan di dalam darah, maka udara yang ada di dalam alveolus akan masuk ke dalam darah sebagai bentuk perbedaan tekanan di dalamnya. Begitu juga dengan karbon dioksida. Jadi terjadinya pertukaran darah itu salah satu penyebabnya adalah karena terjadinya perbedaan perbedaan tekanan di dalam alveolus. Nah, mekanisme pernapasan. Nah, ada dua macam mekanisme pernapasan yang terjadi ketika kita bernapas. Yang pertama adalah proses inspirasi. Proses inspirasi ini adalah proses masuknya udara ke dalam rongga paru-paru. Nah, ketika terjadi inspirasi atau ketika terjadi proses penghirupan udara, maka otot-otot tulang rusuk itu akan melakukan kontraksi atau mengembang, sehingga rongga dada juga akan mengembang. Nah, selain itu, paru-paru juga diafragma juga akan melakukan kontraksi. Jadi dia bergerak turun. Jadi diafragmanya bergerak turun. Diafragma itu adalah pembatas antara rongga dada dengan rongga perut. Jadi kalau kita melakukan mengisap atau menghirup udara, maka yang terjadi adalah dada akan mengembang dan diafragma juga akan berkontraksi atau bergerak turun. Nah, selanjutnya adalah proses ekspirasi. Nah, dalam proses ekspirasi ini adalah proses mengeluarkan udara dari paru-paru. Nah, ketika terjadi proses ekspirasi berarti otot tulang rusuk dia melakukan relaksasi atau mengempis, sehingga rongga dada juga akan mengempis. Nah, dari proses itu maka udara akan keluar. Nah, selain itu diafragma juga melakukan relaksasi atau akan bergerak ke atas sehingga mendorong udara untuk keluar. Nah, demikianlah untuk materi ini. Semoga kita mendapatkan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.